Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di channel Said ini. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel saya ini. Yang belum subscribe, boleh dong subscribe-nya. Alhamdulillah cuaca pada di saat ini di tempat saya hujan deras ya. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman sama pemula. Bersama pemula berbagi pengalaman ya. Merakit adalah satu kehobian, kesenangan buat kita, ada kesenangan tersendiri jika rakitan kita itu berhasil, hasilnya itu pun memuaskan. Tapi nggak sedikit saat kita merakit ada kegagalan. Ya kegagalannya begitu jadi selesai, jadi suara nggak mau keluar, DCO naik tinggi, DCO sama dengan PCC. Nah itu yang menyebabkan suara tidak keluar. Pada power kali ini saya buat menggunakan SOCL 506 2U dengan panjang 20 cm, 8 transistor ya, seperti ini ya. Ini yang saya gunakan seperti ini ya. Jadi berbagi tips saja buat mungkin ada buat rekan-rekan atau teman-teman yang hobi merakit, ada kendala di saat jadi suara nggak mau keluar, dicek DCO nya tinggi sama dengan PCC. Jadi sebelum kita merakit pastikan dulu komponen yang kita gunakan adalah komponen yang baik, yang bagus ya. Kalau kita menggunakan komponen asal-asalan ya hasilnya pun jadi kerja dua kali, jadi pusing sendiri kitanya ya. Untuk mengatasinya DCO tinggi sama dengan PCC biasanya itu terjadi di transistor ini ya, transistor passing, transistor MDE atau KSE 41 340 ya. Biasanya di sini. Ini transistor ini berpengaruh besar pada DCO ya. Jadi kalau DCO-nya itu tinggi sama dengan PCC, kalau transistor yang kita gunakan transistor yang baik, original apalagi gitu ya, ya kita ganti aja langsung yang ini nih. Ini penyebabnya yang ini nih, DCO tinggi. Setelah kita ganti ini, rupanya DCO masih tinggi, masih kisaran 4 volt ya. Kalau tadinya sebelumnya sama dengan 32 VAC umpamanya, itu kita tes. Nah, di sini turun sudah hanya sekitaran 4 volt, yang ada masih 4 volt, masih tinggi juga. Langkah keduanya kita ganti transistor ini ya, yang kecil ini ya. Kita ganti berkala. Ini dulu kita ganti, setelah ini kita ganti bagaimana hasilnya. Misalnya sini oke, nggak ada perubahan, kita ganti yang ini nggak ada perubahan, kita ganti yang ini. Biasanya ini ya, untuk mengatasi DCO tinggi ini ya biasanya. Kalau sama dengan PCC biasa ini nih. Kalau sini kita ganti DCO masih tinggi, masih kisaran 1 volt atau 2 volt. Ya ini penyebab utamanya di IC ini ya. IC TL741 nya ini. Ini juga berpengaruh besar nih pada DCO IC ini nih. Kita gunakan yang ori, yang bagus. Nah, saya menggunakan IC yang seperti ini ya. Bisa lihat nggak nih? Ini IC ini yang ada bulat tengahnya ya tuh. Bukan yang ada cok di tengah sini ya, tapi di pinggir sini ada bulat. Nah ini ada bulat ya di tengah. Ini yang saya gunakan nih IC-nya. IC yang saya gunakan ini ya, alhamdulillah selama pemakaian belum pernah ada kendala. Nih saya selalu nol, bagus ya menggunakan IC yang ini nih, yang seperti ini. Tapi kalau IC yang yang di cok tengah sini sering mendapat kendala. DCO tinggi, nggak mau stabil ya. Jadi mengatasi SOCL 506 ini sama aja ya, mau yang ini ataupun yang di bawahnya sama saja. Kalau mengatasi DCO tinggi biasanya pastikan transistor drivernya ini kita ganti yang bagus, pakai yang bagus. Ini juga yang bagus nih buat tesnya ini, pasnya, transistor pasnya kita pakai yang bagus. Nah, kalau masih tinggi juga ganti aja nih yang bagusnya. Biasanya ini nih sering bermasalah DCO tinggi sama dengan PCC, biasanya penyakitnya ini. Transistor ini, transistor kecil ini juga berpengaruh. Elko juga berpengaruh juga ya. Kalau Elko berpengaruh, kalau Elko kita gunakan kurang bagus, ini berpengaruh juga nih. Elko di sini nih naik juga DCO nya nih.
dua elko ini nih, ini berpengaruh juga. Ini kalau kita menggunakan transistor yang original yang bagus, ini juga yang bagus, IC kita yang bagus, yaitu dipastikan komponen DCL yang keluar dari sini dipastikan bagus ya, 0. Kalau masih ada yang tinggi juga ya berarti dari resistornya ini. Gunakan resistor yang metal film ya, karena metal film ini jarang namanya bermasalah, ukurannya selalu bagus ya kalau untuk resistor metal film ini. Kalau saya biasanya menggunakan 2 resistor ya. Resistor kalau untuk lapangan, ada pesanan untuk lapangan, saya menggunakan resistornya biasanya resistor yang karbon yang coklat ya, bukan yang karbon biru ya. Karena beda, kalau karbon biru itu sering bermasalah, suara aslinya serak lah, nggak maksimal. Tapi kalau karbon yang coklat itu ya, sama dengan metal film, jarang bermasalah, normal-normal saja ya saya gunakan itu. Ini kalau setelah kita jajal ini tuh parameter DCO nya sebelum kita tanpa relay juga bisa ya. Buat probe negatifnya kita taruh di CT, untuk mengatur probe merahnya kita taruh di sini nih, di bagian resistor kapur. Kita cek di sini atau di sini sama aja nih. Ini sini ketahuan ya buat DCO, ketahuan dia. Jadi belum masuk ke protektor sini juga di sini udah bisa ketahuan. Kalau di sini pastikan 0, kita pasang protek ini ya keluarnya pun sama kan 0 juga. Lalu bagaimana DCO udah oke, udah bagus, tapi protek nih, nah ini pusing lagi nih buat kita nih ya. Dalam mengatasi proteknya itu biasanya terjadi pada elko sini ya. Ini elko nya kita ganti nih, begitu kenaikan volume tinggi diprotek. Nah biasanya ini penyakitnya aja nih, elko ini kita ganti ini nih. Elko yang kurang bagus itu bermasalah tuh, jangan kita ukur dah, kita ganti aja langsung elko nya. Yang buat teman-teman juga biasanya ada menggunakan stekernya itu menggunakan anti koslet ya, ada yang pakai lampu bolam. Nah itu juga berpengaruh tuh, dites suaranya protek. Coba kita jangan ganti dulu, kita cabut, kita pindah stekernya tanpa melalui yang anti koslet itu. Jadi kalau tanpa anti koslet, nah rangkaiannya dari steker itu kita pasang langsung. Ini masih protek ya, umumnya di sini nih kita ganti nih elko ini nih. Ini elko berpengaruh juga nih ya, berpengaruh nih pada protektor. Ini sama aja ya, SOTL ini dengan SOTL yang lain kerusakan sama aja mengatasinya ya. Untuk DCO tinggi ya pastikan ini yang bagus, transistornya ini kita pakai yang bagus. Menormalkannya biasanya itu dari transistor yang bagus kita pakai, IC juga kita yang pakai yang bagus ini. Yang 741 kita pakai yang bagus ya. Kalau itu udah kita pakai yang bagus ya, insya Allah hasilnya pun nggak akan kecewa, hasilnya pun akan bagus, maksimal. DCO pun adem, 0 ya. Ini kalau kita dipasang itu anti serak lah, karena saya ini udah jajal. Sebelum saya gunakan saya tes melalui trafo bertahap ya, dari trafo 2 ampere 15 VAC. Saya jajal pastikan suara itu normal, nggak ada serak. Lalu saya naikkan lagi ke trafo 5 ampere dan 20 VAC. Dia pastikan 20 VAC normal, nggak ada serak, nggak ada panas, nah, suara normal, DCO juga normal. Baru saya pindahkan ke trafo aslinya yang kita menggunakan berapa volt ya, gitu ya. Jadi secara saya seperti itu. Nah, pada power kali ini saya membuat power ini sama dengan driver yang ini ya. Ini driver sama, ini 8 transistor. Cuman di sini saya memakai tidak 8 transistor ya, akan sesuaikan dengan trafo yang saya gunakan. Trafo yang saya gunakan ini trafo 10 ampere 2 ya, double trafo. Menggunakannya seperti ini skema yang saya gunakan ya, skemanya ini ya. Ini skema yang saya gunakan. Bedanya di sini elko nya 8 ya, kalau yang saya pakai elko nya 10. Jadi sama aja sih. Ini elko dipasang di seri ya, bukan paralel. Saya pasang seperti ini elko nya. Cara pemasangannya dari CT ini CT, dari CT ini masuk ke elko yang ini ya. Dari CT ini masuk ke sini. Dari dioda ini ada anoda dan katoda atau positif negatifnya. Yang buat ke trafo, jalur ini nih buat ke trafo.
Ini masuk ke mana, jalur ini masuk ke trafo ke 25 PAC, 25 PAC. Nah, ini negatifnya masuk ke negatif elko dari positif sini, positif dioda ini masuk ke negatif ini ya, dioda yang satunya. Dioda satu ini buat masuk ke trafo yang satunya. Sama pasangannya ini buat ke trafo, sini juga buat ke trafo 20 PAC, CT-nya dari sini ya. Nah, ini CT-nya diambil dari sini ya. Nah, ini dari sini CT-nya. Ya. Nah, dioda yang saya gunain dioda 30 ampere, 30 ampere ya. Memang di dioda ini ada yang tanda negatif positifnya, tapi ada yang juga tidak ada tanda negatifnya, hanya ada tanda positifnya saja. Nah, kita jangan bingung kalau ada tandanya, misalkan di sini ada tanda positifnya, berarti negatifnya yang ini nih. Ini 2 buat ke trafo. Biasanya disilang dia. Kalau misalnya ada di sini positifnya, berarti negatifnya di sini. Ini 2 berarti buat ke trafo. Kita lihat aja di mana positifnya. Gitu ya. Ini rangkaian seperti ini menambah ya, menambah voltase dan menambah juga ampernya. Ini dari 20 PAC, 20 PAC jadi 50 PAC. Ini saya katakan menambah voltase dan menambah ampere karena sebelumnya saya juga sudah menguji. Saya tes ya, sebelum saya double trafo ini, saya tes dengan satu trafo saya jajal dengan 20 PAC. Saya tes menggunakan speaker 15 ini nih, speakernya 15 in dengan 1000 watt, voice coilnya 4 in. Saya jajal satu trafo 10 ampere 20 PAC, ini nggak mampu ya, kurang, nggak ngangkat. Nah, saya coba menggabungkan dua trafo ini. Sebelumnya saya tes, kalau saya pertama saya tesnya satu trafo 20 PAC. Nah, saya tes lagi setelah menggabungkan ini, saya tes menggunakan trafo 12 PAC. Dari sini 12 PAC, sini 12 PAC, nah, jadi 20 PAC. Dari 20 PAC ini saya tes menggunakan speaker yang sama. Ini lebih bertenaga lagi, bassnya lebih mantap, lebih enak. Ternyata dengan menggabungkan dua trafo ini secara seri ini menambah voltase juga menambah ampere juga ya. Cuman untuk kepastiannya berapa nambahnya saya juga nggak tahu karena keterbatasan alat. Pas berapa naiknya berapa, 2 kali lipat atau berapa, ini juga nggak bisa dipastikan karena untuk memastikannya harus diukur dengan alat tang ampere atau apalah yang lainnya. Saya nggak ada alat itu, jadi hanya dipastikan dengan ngetes langsung ya dengan suara ya. Ya, di sini juga tuh ya, ini trafonya ini 10 ampere, saya pakai trafo 10 ampere yang sama ya, merek King. Nah, saya hanya mengingatkan, menyarankan kalau untuk mendouble trafo ini jangan merek yang berbeda, gunakan merek yang sama, voltase yang sama, karena setiap pabrikan itu mempunyai standar kualitas tersendiri. Nah, kalau kita menggunakan beda merek begini mah gimana ya? Kalau saya sih nggak berani. Kalau saya berani menggabungkan dua trafo yang satu merek, nah, voltasenya sama. Seperti ini merek King sama nih, voltasenya sama, mereknya sama, ukurannya juga sama. Yang saya gabungkan, nah, ini nggak ada masalah ya. Kalau beda merek, nah itu mungkin ada masalah. Atau juga misalnya mereknya sama, yang 10 ampere, ini 5 ampere, saya juga nggak berani karena beda ampernya. Kalau kita untuk menggabungkan dua trafo, pastikan trafo yang sama, voltasenya juga yang sama ya. Ini saya menggunakan apa namanya ini, transistornya nggak banyak ya, hanya menggunakan 6 set per mono. Kenapa? Karena ini saya sesuaikan dengan PAC yang keluar dari dua trafo ini. Dua trafo ini 50 PAC. Setelah saya ukur itu menggunakan ampermeter keluar menjadi 70 volt DC ya. Dengan menggunakan 10 elko pasangan di seri ya, seperti ini. Pasang elko-nya dan elko di seri seperti ini ya. Pada power ini saya menggunakan box CA22. Box CA22 ini memang lampu di sini lampu aktif. Nah, ini kan biasanya diambil dari protektor di sini ya. Protektor ini lampu aktifnya saya nggak ambil lampu protektornya, yang aktifnya saya tetap biarkan di PCB sini. Dan ini saya ambil buat kontrol menggunakan kit ya, ini kit signal ini, jadi buat kontrol lampu merah ini juga buat kontrol PSU, karena ini saya ambil power supply-nya bareng dengan PSU yang sini ya. Ya, itu sob ya.